yang beranggotakan Ines Rahel, NRP 1007, Giriska Rivandani, NRP 1029, Adelia Desri, NRP 1035, Andre Fernanda, NRP 1039, Kanaya Virus, NRP 1059, Aisyah, NRP 1061, Lutfia Hanifati, NRP 1069, Atama Fazi, NRP 1075, dan M. Aditya, NRP 1081. Selamat menyaksikan video hasil kerja kelompok 4. Desa Tanjung Widoro adalah desa yang terletak di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Ujung Indah, Dusun Sisir Barat, Dusun Salafiyah, Dusun Sisi Timur, Dusun Sumbersari, dan Dusun Sido Fajar. Desa Tanjung Widoro memiliki 4.241 penduduk yang terbagi menjadi 1.401 kakak. Batas-batas administratif pemerintahan Desa Tanjung Widoro adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kramat, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Watu Agung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bedanten. Secara geografis, Desa Tanjung Widoro terletak di ketinggian 4 meter di atas permukaan air laut dan memiliki luas sebesar 884 hektar. Pekerjaan penduduknya dibagi menjadi rasio 40:40:20, di mana 40% menjadi petani tambak, 40% menjadi nelayan, dan 20% bekerja sebagai karyawan, pedagang, dan lain-lain. Kemampuan dan kesesuaian lahan Desa Tanjung Widoro. Desa Tanjung Widoro memiliki rata-rata kemiringan lereng sebesar 0-2% yang masuk ke dalam klasifikasi kelas 1 yaitu daerah datar. Pemanfaatan lahan di Desa Tanjung Widoro terbagi menjadi lahan ekosistem mangrove, perikanan budidaya, pemukiman, serta perdagangan dan jasa. Tata ruang Desa Tanjung Widoro ditujukan untuk pariwisata, di mana di desa tersebut terdapat wisata eksotis mangrove Mengare, Pantai Anyang-Anyang, dan Benteng Lodewijk. Desa Tanjung Widoro memiliki rata-rata curah hujan sebesar 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan 280 mm per bulan. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari sampai dengan Maret, yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu tahun 2021 sampai 2023. Dan karena berada pada kawasan pesisir pantai utara, desa ini memiliki suhu sekitar 25-34 derajat Celcius dengan kecepatan angin antara 30 km per jam dan tingkat kelembapan keseluruhannya sekitar 60-90%. Jalan pada Desa Tanjung Widoro terbilang cukup baik dengan keretakan jalan yang sedikit. Tanahnya sendiri didominasi oleh tanah lempung yang berwarna gelap dan berbatu. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Desa Tanjung Widoro setiap tahunnya mengalami kenaikan air laut setinggi 1-2 cm. Akan tetapi, di bulan Mei 2023 terdapat banjir rob setinggi 1-1,5 meter yang menenggelamkan serta merusak perahu masyarakat. Adapun antisipasi bencana yang dihimbau oleh pemerintah Desa Tanjung Widoro adalah dengan menghimbau petani tambak untuk mendirikan pematang-pematang. Pada Desa Tanjung Widoro, terdapat pertanian singkong yang merupakan komoditas pertanian utama di desa ini. Singkong yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pangan dan juga dijual ke daerah lain. Desa ini tidak memiliki pertanian beras, sehingga untuk pemenuhan konsumsi nasi mengharuskan masyarakat untuk membeli beras dari daerah lain.
Untuk peternakan, di desa ini terdapat banyak peternakan kambing dan ayam. Pada daerah ini, kambing serta ayam yang diternak akan dilepaskan dari pagi, lalu akan masuk kandang ketika sore hari. Hasil dari peternakan ini biasanya digunakan oleh masyarakat sendiri maupun dijual ke daerah lain melalui tengkulak ataupun pasar yang ada di daerah desa. Terdapat dua sumber air baku di Desa Tanjung Widoro. Yang pertama berasal dari sumur dan program air pump yang diambil dari air tanah yang ditampung, kemudian disalurkan ke masyarakat. Sebanyak 1.200 masyarakat di desa ini sudah menggunakan air pump. Total tangki air pump adalah sebanyak 12 tangki, di mana setiap dusun memiliki 2 tangki pump. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga menggunakan air pump untuk peternakan kambing dan ayam. Kondisi air di Desa Tanjung Widoro memiliki sedikit zat kapur, tetapi masih bisa digunakan, tidak berbau dan tidak berasa. Di desa ini juga dilalui oleh 2 sungai, yaitu Bengawan Solo dan Kali Amon. Sementara pada sungai, kondisi air sangat memprihatinkan dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, air dari sungai dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air irigasi. Kondisi udara di Desa Tanjung Widoro tergolong baik dengan kelembapan yang sangat sedikit. Akan tetapi, karena banyaknya peternakan kambing, maka seringkali tercium bau tidak sedap dari kotoran kambing. Kotoran kambing dapat menimbulkan gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Apabila dihirup secara terus-menerus, gas ini dapat menimbulkan mual, sakit kepala, dan detak jantung lebih cepat. Di daerah Tanjung Widoro didominasi oleh vegetasi alami jati dan bambu. Jati dapat menyerap 0,298 kg karbon dioksida per hari, dan bambu dapat menyerap 12 ton karbon dioksida per tahun. Tidak terdapat RTH khusus pada desa ini, tetapi menurut informasi yang kami dapat dari kepala desa, terdapat dana yang direncanakan untuk membangun RTH. Di desa ini terdapat program penanaman pohon mangga, sehingga seringkali bisa dijumpai mangga pada pekarangan rumah warga. Mangga dapat menyerap 1.427 kg karbon dioksida per hari. Selain mangga, terdapat pula pohon pisang, delima, jambu air, serta sawo. Tidak ditemukan pertambangan besar di Desa Tanjung Widoro, tetapi terdapat potensi bahan galian batu kapur. Batu kapur adalah bahan galian yang memiliki ciri-ciri berwarna putih, abu-abu muda, hingga coklat yang bersifat poros atau sarang. Pemanfaatan batu kapur hanya digunakan oleh masyarakat setempat dalam membangun bangunan. Jarang tunjangan. Tanjung Tanjung jarang. Tunjung siapa? Tunjung itu kaki. Kadang tunjung itu kaki. Tunjung itu ini ya. Kalau sudah mangkaunya ke sana. Ekosistem pesisir. Ekosistem mangrove di Desa Tanjung Widoro diperhatikan oleh serius melalui pemberdayaan mangrove Mangare. Terdapat 35.000 mangrove yang terbagi menjadi 14 jenis mangrove. Contohnya seperti Pemhis acidula, mangrove tunggang, mangrove api-api, Avicennia marina, Soneratia, dan Avicennia alba. Kerapatan mangrove 0,34 meter persegi yang termasuk klasifikasi sedang. Pada ekosistem mangrove terdapat beberapa hewan seperti kepiting kecil, keong, ikan tembakul, serta kerang tiram. Ikan tembakul dan kerang tiram dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi dan dijual di pasar. Kondisi karang pada Desa Tanjung Widoro terlihat buruk, di mana sebagian besar karang sudah mati. Bahkan beberapa karang juga digunakan untuk tempat tumbuh kerang tiram.
Ekosistem Padang Lamun pada Desa Tanjung Widoro terletak pada daerah pantai Ayang-Ayang dengan kedalaman 0,5 hingga 10 meter yang masih dipengaruhi oleh sinar matahari secara langsung dan gelombang. Padang Lamun yang pada daerah ini bisa dilihat tergolong kurang kaya atau kurang sehat dengan tutupan sebesar 20%. Sumber daya perikanan yang ada di Desa Tanjung Widoro meliputi perikanan budidaya tambak seperti bandeng, udang, dan lele. Komoditas bandeng merupakan komoditas perikanan tambak utama di Desa Tanjung Widoro yang selalu memenangkan kompetisi perikanan. Sedangkan untuk perikanan tangkap seperti ikan kakap, ikan bawal, udang pelta. Pemanfaatan sumber daya perikanan biasanya dijual atau diolah terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum dijual. Penjualan sumber daya perikanan biasanya dilakukan di pelabuhan untuk dijual ke tengkulak ataupun masyarakat sekitar. Salah satu bentuk pemanfaatan perikanan adalah dengan mengolah ikan laut pelagis seperti ikan selek dan ikan tambak berupa ikan payus atau bandeng untuk menjadi kerupuk ikan. Ikan dibeli dari nelayan yang ada di Desa Tanjung Widoro. Ikan laut biasanya dihargai 20 hingga 22.000 dan diterima utuh bentuknya. Sementara untuk ikan tambak dihargai 30 hingga 55.000 dan biasanya dibeli dengan kondisi yang sudah bersih dari tulangnya. Pengolahan kerupuk ikan dilakukan secara manual oleh masyarakat setempat yang nantinya akan dikirim ke toko-toko di Gresik yang dijual dengan harga bervariasi, yaitu ada yang 55.000 dan 30.000 per kilo. Produksi kerupuk rata-rata menghasilkan 50 kg kerupuk. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena bahan baku ikan mengalami penurunan jumlah ketersediaan akibat pencemaran yang ada karena limbah pabrik. Tidak ada jaring apung yang terlihat di luar Desa Tanjung Widoro, tetapi hal ini sudah mulai direncanakan untuk dikembangkan di beberapa tahun ke depan. Itu kalau alternatif itu pakai itu ikan kecil-kecil, kecil-kecil potong-potong. Lebih mahal, pelet apa lebih mahal ini Pak? Apa alternatif biasa? Lebih bagus kualitasnya. Cepat. Kalau pakan alternatif itu sekali panen 4 bulan 5 bulan. Kalau pelet paling lama 3 bulan. Tapi banyak sama. Batimetri merupakan ilmu yang mempelajari tentang kedalaman laut. Kedalaman laut yang ada di Desa Tanjung Widoro berkisar antara 0 sampai 10 meter. Untuk geomorfologi yang pertama ada substrat. Substrat yang terdapat di daerah pesisir Tanjung Widoro berupa pasir, pasir berlumpur, dan juga lumpur pasir. Ukuran pasir relatif sedang yang bercampur dengan pecahan-pecahan kerang darah sehingga menjadikan pasir di Desa Tanjung Widoro terlihat berwarna putih keabu-abuan. Tekstur dari pasir sendiri terasa kasar dan juga bergonjal ketika kita berjalan di atasnya. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, deposit laut yang terdapat di pesisir Desa Tanjung Widoro adalah harbor bars. Harbor bars terbentuk karena aktivitas gelombang laut dan pengendapan sedimen air tawar. Rata-rata laju abrasi tertinggi di Kecamatan Bungah terjadi pada Desa Tanjung Widoro, yaitu sebesar 0,053 km per 5 tahun. Untuk menangani hal ini, pemerintah Desa Tanjung Widoro menghimbau warganya untuk menanam dan melestarikan mangrove sehingga resiko abrasi bisa diminimalisir. Oceanografi. Karakteristik oceanografi Desa Tanjung Widoro dibagi menjadi 2 parameter, yaitu parameter fisik dan parameter kimia. Pertama, untuk karakteristik fisik, arus di laut Desa Tanjung Widoro tergolong rendah dengan kecepatan sebesar 0,25 meter per second. Lalu yang kedua, untuk gelombang, dikarenakan kecepatan angin pada Desa Tanjung Widoro kecil, maka gelombang yang ada tergolong rendah dan stabil, berkisar antara 0,26 hingga 0,80 meter. Ketiga, ada karakteristik pasang surut. Pasang surut di Desa Tanjung Widoro termasuk jenis pasang surut harian tunggal atau bisa disebut diurnal tides. Adalah pasang surut yang terjadi 1 kali dalam sehari. Pasang biasanya terjadi malam hari. Perbedaan suhu ini dikarenakan udara serta intensitas cahaya. Suhu laut di Desa Tanjung Widoro berkisar antara 29 hingga 33 derajat Celcius. Kelima, karakteristik kecerahan.
Kecerahan perairan Desa Tanjung Widoro berkisar antara 0,8 hingga 1,2 meter. Berikutnya ada karakteristik kimia. Di dalamnya terdapat karakteristik klorofil, karakteristik salinitas, karakteristik pH, dan karakteristik DO atau dissolved oxygen. Yang pertama ada karakteristik klorofil. Klorofil di Desa Tanjung Widoro salah satunya adalah klorofil A sebanyak 1,5 mg per liter. Kedua, karakteristik salinitas. Salinitas yang sudah berada di atas rata-rata standar baku yaitu sebesar 35 ppt. Ketiga, ada karakteristik pH. pH yang ada berkisar di nilai 8, di mana nilai pH tersebut meningkat ketika berada di daerah pesisir. Lalu yang terakhir, ada karakteristik DO atau dissolved oxygen, di mana nilai DO pada kawasan ini bernilai 3,67, yang mana berada di bawah standar baku yaitu lebih besar atau sama dengan 5.